Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita puji dan kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat khusus yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita, yaitu alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita sampai kepada kajian berlindung dari kebodohan, halaman 64 dari kitab kita, berlindung dari kebodohan. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, bodoh bahasa Arabnya adalah safaha. Safiha atau safaha. Safaha. Orangnya disebut dengan safih, jamaknya sufaha. Ala innahum humus sufaha. Ini artinya bodoh. Bodoh. Adapun yang satu lagi, bahlul. Bahlul. Bahlul ini artinya adalah idiot. Bahlul. Pernah dengar bahlul, Bu? Ya. Nah, berikutnya ini ada juga disebut dengan jahilah. Jahilah. Apakah artinya bodoh juga? Ini artinya adalah tidak, lawan daripada ilmu, tidak berilmu. Ya, tidak berilmu. Dan buka kurung tentang syariat atau agama. Tentang syariat, tidak berilmu tentang syariat atau agama. Kalau pendidikan, dia tamat S1, tamat S2, bahkan doktor, bisa jadi profesor tapi jahil. Dikatakan jahil, dia tidak berilmu tentang agama. Fir'aun, tanda dia pintar dan hebat, dia jadi raja, raja yang sangat kuat, tapi dia disebut jahil. Namruz, Abu Jahal, Abu Lahab, seluruh mereka disebut oleh Allah dengan sebutan jahilun. Ya, oke. Sekarang yang mana yang kita maksud sekarang nih? Yang safaha atau bahlul atau jahilah? Yang mana pengajian kita sekarang? Ini dia pengajian kita sekarang, ya. Ini yang kita kaji sekarang, jahilah. Coba ibu buka firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam ngajak kaumnya, sembelihlah sapi betina. Apa kata mereka? Apakah engkau ingin berolok-olok dengan kami? Perangai berolok-olok itu adalah istihza, adalah perangai orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak ngerti agama. Ya, apa kata Nabi Musa? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah
bahwa aku termasuk di antara orang-orang yang jahil. Perangai berolok-olok itu termasuk perangai orang yang tidak beragama, tidak ada ilmu tentang agama. Nabi Yusuf diajak oleh Siti Zulaikha untuk berzina. Nabi Yusuf tidak berani. Nabi Yusuf tidak mau. Bukan Nabi Yusuf tidak berselera. Nabi Yusuf secara nafsu kebelet, juga sama-sama kasmaran, ya, sehingga Allah menyebutkan Yusuf sangat tergila-gila kepada Zulaikha. Zulaikha juga sangat kasmaran dengan Yusuf. Laula an ra'a min burhani rabbih, kalaulah Yusuf tidak melihat, ya, tidak merasakan, tidak mendapatkan keterangan dari Allah bahwa perbuatan itu haram, pasti dia akan termasuk di antara orang-orang yang jahil. Jadi jahil itu adalah perbuatan yang menyelisihi ilmu agama. Gitu Bu, saya ulangi, jahil adalah perbuatan yang menyelisihi ilmu agama. Jahiliyah maksudnya, ya, jahiliyah adalah perbuatan yang menyelisihi ilmu agama. Orangnya disebut dengan jahil. Kalau perempuan jahilah. Baik. Yang ini yang kita takut. Anak-anak sekarang pasti tamat SD, pasti insya Allah, ya, tamat SMP, tamat SMA, S1, ya, bahkan tidak sedikit yang S2, S3. Tapi awamnya mereka tentang agama sangat mayoritas, mungkin 90% lebih, rata-rata jahil semua. Itu sebut dengan jahil. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian, ini yang kita berlindung. Yang paling pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, ya, akhir zaman seperti sekarang adalah ilmu tentang agama. Apalagi sekarang Bu, berhasil media-media Dajjal mengisukan agar orang takut masukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren. Seolah-olah di pondok-pondok pesantren itu adalah tempat kejahatan, penyiksaan, penyimpangan, penyelewengan. Sedikit saja terdengar ada oknum yang melakukan kekeliruan, kesalahan, kekhilafan, langsung di blow up, diberitakan sejadinya, sambut bersambut, sahut bersahut. Bagaimana cara agar konotasi orang kalau ingat pondok pesantren tempat pembulian, tempat menyebarnya LGBT, tempat terjadinya berbagai macam tindakan tidak benar dan sebagainya. Tempat di mana wanita-wanita, anak-anak gadis, perempuan-perempuan dilecehkan dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah image orang takut masukkan anaknya ke pondok pesantren. Kalau sudah macam itu Bu, kemana agak dimasukkan lagi? Sekolah umum. Padahal sekolah umum itu paling lengkap, semua kejahatan lengkap cuman jarang di blow up. Kalaupun terjadi beritanya, hanya kawasan itu aja yang tahu. Jarang dimasukkan ke media massa. Tapi kalau pondok pesantren, se-Indonesia harus dengar. Ya Bu, ya. Ini mengakibatkan apa? Makin lama makin banyak orang dengan agama jahil. Baik. Ibu-ibu, mari kita baca. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Baik, di bawahnya silakan. Allahumma, sama-sama Bu. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla au azilla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan atau ketergelinciran atau berbuat zalim atau dizalimi orang lain atau bertindak bodoh atau dibodohi orang lain. Yang benar cara mengartikannya atau bertindak jahil atau dijahili oleh orang lain, ya Bu. Berlindunglah kepada Allah sehingga insya Allah ada aja caranya sehingga Allah
tidak menjadikan kita termasuk orang yang berbuat perbuatan jahil. Kalaupun kita tak tahu, banyak saja, enak saja orang datang pada kita, ngeluruskan kita. Diringankan Allah hati orang-orang yang berilmu untuk negur kita. Kan banyak orang bu, sagan saja ingin menegur awak jale salah. Kita sudah jelas tidak benar, tapi orang mau negur juga malulah, seganlah. Tapi karena doa kita ini, ketika kita salah, ada saja yang membantu mengingatkan kita. Setidak-tidaknya kiblat arahnya ke situ, kita ternyata sholatnya ke sana, kan termasuk perbuatan jahil itu. Arah kiblat yang benar itu ke sana, ya ke situlah ada kan. Nah, ketika kita sholatnya ke sana, ini termasuk perbuatan jahil enggak? Menyelisih agama tidak? Iya, menyelisih, harusnya ke sana. Tapi karena kita tidak tahu, akhirnya kita ke sholat ke sana. Orang dijadikan oleh Allah, ada saja yang datang untuk menegur kita. Uni, ya, ma, bu, belokkan sakete ke kanan, kiblatnya arah situ ha. Ada saja. Begitu juga mungkin kita dalam melakukan apa-apa, ada saja orang yang diberanikan oleh Allah bisa bicara dengan baik-baik pada kita untuk mengingatkan, menegur dan menasihat kita. Itu bentuk daripada Allah mengkabulkan doa ini. Termasuk Allah sukakan kita mendengar ceramah. Kan banyak ibu-ibu gak suka dengar ceramah? Oh banyak. Kalau untuk arisan rajin datang, bakapuru rami. Kalau untuk acara band-band, panuh lapangan dan mumuih tu. Ya, sampai parkiran tak ada sampai lah tu. Membayi pun habis tiket. Ya, bioskop mau itu pula. Tapi itu pengajian, mudah-mudahan ikut sana tiba tadi. Nalah baun tanah. Ya kan Bu ya? Iya. Jadi ibu dikasih oleh Allah ke dalam hati ibu rasa butuh pada ilmu. Butuh pada ilmu, suka dengan ilmu. Walaupun ibu harus meninggalkan rumah, sedang tak lama nonton film Korea. Ada je ibu nonton film Korea lah. Indah lah. Ya telepon apela apa nama? Indah lo lah. Indah lah lewat masuknya Bu ya. Betila PA. Dulu lah. Ya. Jadi ibu tinggalkan itu. Ibu datang kemari, itu bentuk Allah mengabulkan doa ibu. Ya Allah, lindungi hamba, jangan termasuk hamba di antara orang yang jahil. Sehingga ada saja cara dan jalan agar ibu mendapatkan ilmu, jadi tahu. Ada aja. Tapi ada pula orang karena dia nggak pernah doa, dia merasa ilmunya dikajinya itu ya, ujung-ujungnya sih kasih nanti pengajian ya. Akhirnya hatinya menjadi kesat. Padahal kita tahu Bu, cermin aslinya bening, tapi karena lama-lama dibiarin, nggak bisa bersihkan, lama-lama menjadi kotor, hitam, nggak jelas lagi apa yang nggak jelas, yang hak mana yang batil, karena jarang ngaji, karena jarang dibersihkan. Orang yang rajin-rajin ngaji tiap sebentar diingat-ingatkan, tasentaknya tadi. Iyo dulu lewat tahu, tapi dalam nak mengaji lalu lupa saya dah wak. Tapi alhamdulillah benar kini mengaji balik. Sehingga saya akhirnya tahu. Kan begitu kan Bu? Kebanyakan orang ya karena merasa tidak perlu berdoa kepada Allah, akhirnya dia suka dan larut dalam kejahilan. Ada yang jahilnya jahil amdan, ada yang jahilnya jahil nisyan ya. Ada yang jahilnya jahil sengaja. Memang jajuknya ilmu agama ni, tu jahil sengaja tu. Ada yang jahilnya jahil nisyan. Allah tahunya, Allah mengajinya dulu, tapi dia nak pernah ngaji lagi lupa. Ya. Baik ibu-ibu. Yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nanta lupa tu ha. Ya Allah maafkan. Tapi maaf Bu, maafnya nak nak boleh kali apa tu berulang dah. Lupa ambo lama minum airnya hari pertama Ramadan gua. Tu beko zuhur mak minum balik, ala lupa lo ambo balik. Tu menjelang asar minum balik lupa ambo. Aya. Lah itulah pikun ambo. Ya. Thayyib. Ini doanya ibu sudah hafal. Kapan ini dibaca Bu? Saat kita akan naik kendaraan. Kalau yang ini dibaca saat akan naik kendaraan. Maduk ke kiblat, angkat tangan, Allahumma
Inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla. Itu yang tak ada risiko. Ya. Ini adillah saja, adillah azillah, kan gitu kan? An adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya. Jadi ibu, tidak apa-apa ibu, mau yang ini saja. Ini lebih sedikit pendek. Mau yang panjang seperti yang kami bacakan tadi, itu yang lebih sempurna. Hah? Lihat yang majakan langkok tadi. Iya. Lah ibu praktekkan bu. Oke. Sekarang setiap akan naik motor, setiap akan naik mobil, ya baca doain. Lanjut. Ikuti bu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, artinya Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Yang mana hubungannya dengan pengajian kita? Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Banyakkah ilmu yang tidak bermanfaat? Sangat banyak. Sangat banyak ilmu yang tidak bermanfaat, tapi menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan umur, ya. Dan sementara dia ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu apa? Ilmu berjudi, ilmu membuat barang-barang memabukkan, ya. Ilmu baca caranya mengicuh orang, ilmu baca caranya mencilok. Ada tuh bu. Sekarang sudah ada tempat-tempat memang diajarkan ilmu bagaimana cara menggoda laki-laki, ilmu bagaimana cara mengguna-gunai wanita, ilmu bagaimana cara menghipnotis, ilmu bagaimana cara banyak bu. Ilman ghaira nafi'in, ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta kepada Allah ilmu bermanfaat saja. Kok beraja awak, beraja herbal, kan bagus. Beraja bekam, beraja menjahit, beraja masak, kan ancak tuh. Yang bermanfaat lah. Yang memang bisa menambahkan khazanah dan wawasan kita yang berguna bermanfaat. Caranya bisa meracik ramuan-ramuan yang bisa membuat kulit kandua menjadi tagang baliak, kan bermanfaat tuh. Ya. Caranya bisa menumbuhkan gigi nan hilang. Dokter gigi. Ya betul bu. Itu ilmu bermanfaat. Ya. Mari kita dengarkan. Kebodohan adalah musibah dan musuh yang mencelakakan. Lebih celaka lagi bila orang yang mengidap kebodohan tapi tidak merasa bodoh, bahkan merasa dirinya tahu. Dengan demikian, tidak hanya dia yang celaka, tapi dirinya juga mencelakakan orang lain. Orang itu terbagi 4 kata para ulama. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Orang yang dia tahu sementara dia sadar bahwa dirinya tahu, itu adalah orang yang berilmu, maka ikutilah dia. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun faiqidhuh. Orang yang tahu tapi dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang tahu, itulah orang yang tertidur, maka bangunkanlah dia. Kemudian rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fa'allimuh. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, tidak berilmu, itulah orang yang jahil, maka ajarkanlah kepadanya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika ahmaqun fatrukuhu. Orang yang tidak tahu, bahasanya tidak tahu, tapi nyo merasa dirinya tahu. Iku nampan yang wak madoi orang nyo bu. Nyo tidak tahu, tapi nyo merasa dirinya tahu. Indak namuh dia tahu. Aku tapi orang yang kampal ini fadzalika ahmaqun, itulah orang yang dungu. Kecek Rocky Gerung dungu, ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, fadzalika ahmaqun, itulah orang yang dungu. Fajtanibuh, tinggalkanlah dia. Nah, kita yang mana nih bu? Nomor 1 atau nomor 2? Orang yang tahu dan dirinya sadar bahwa dia sudah tahu, maka itulah berilmu, ikutilah.
Posisi kita sekarang kalau indak yang pertama, seindah-indahnya yang kedua. Seindah-indahnya. Jangan yang ketiga nak kampe leh. Biarlah orang lain sah. Jadi kalau ada orang masuk neraka, orang lain salah, awak masuk surga salah. Ibu ya. Baik, mari lanjutkan Bu. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah merebaknya kebodohan karena semakin sedikitnya para ulama yang lurus. Baik, lanjut Bu. Maka muncullah orang-orang bodoh yang pandai berbicara dan lihai menyihir manusia. Muncullah akhirnya Ade Armando. Ya, muncul akhirnya Abu Janda. Ya Bu ya. Muncullah akhirnya orang-orang yang bodoh, nggak ada ilmu tentang agama, tapi bicara agama. Ya, kadang-kadang artis baru seminggu 2 minggu tobat sudah bicara layaknya seorang ustadz. Oke, lanjut. Ia pun dielu-elukan, dijadikan tempat bertanya dan meminta fatwa. Lalu ia berbicara di luar bidang keilmuannya. Akibatnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ya Bu, Allah. Dan uniknya di zaman jahiliyah ini Bu ya, yang macam itu pula yang dinaikkan ke panggung, di pentas-pentas di layar televisi itu dimunculkan. Yang macam-macam itu yang kalau ditanya dia menjawab dengan kebodohan, menjawab dengan kejahilan. Ya, dan itu akhirnya diundang ke mana-mana. Kenapa? Acok mencogok di TV. Berarti kan orang hebat tuh, orang terkenal. Yang hebat-hebat tuh malah nggak boleh masuk TV. Orang zaman sekarang Bu, ulama-ulama hebat nggak boleh masuk TV. Karena pasti ulama-ulama ini mencerahkan, mencerdaskan, membimbing, memberikan petunjuk. Ya. Sementara itu akan membahayakan menurut penjahat-penjahat setan manusia. Akhirnya disuruhlah naik orang-orang yang pasti 100% jahil, cuma pandai mengecek. Ya, jahil pandai mengecek. Lanjut. Min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah merebaknya kebodohan dan semakin sedikitnya ilmu. Akan datang suatu zaman, waktu itu manusia tidak mengetahui apa itu sholat dan apa itu zakat. Kalau ini ibu-ibu yang dimaksud Rasulullah adalah lewatnya fase kelima. Dah ya, habis fase kelima, setiap orang Islam, orang beriman meninggal dunia serentak ya dalam peristiwa tanda besar kiamat nomor 7. Barulah setelah itu hidup orang yang tidak kenal lagi siapa Allah. Bahkan Ka'bah pun saat itu dihancurkan. Ya, Masjid Nabawi yang begini indah dan cantiknya dimasuki oleh kambing-kambing liar, onta-onta yang di dalamnya, dimasuki oleh binatang yang betul-betul terlantar Bu, karena ada lagi orang yang tahu untuk saji kok. Dia nggak tahu untuk apa masjid, untuk apa Ka'bah, sehingga Ka'bah dihancurkan. Ya. Lanjut. Kebodohan merebak karena Allah mewafatkan para ulama. Rasulullah bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga apabila tidak ada lagi orang berilmu, manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka pun berfatwa sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Tekan Bu Sigufron. Itu contohnya ketika ulama-ulama diangkat oleh Allah, mereka pada wafat, muncullah orang-orang model Sigufron batang tuh. Yang bahasa Arabnya tahala bahasa Arabnya itu. Ya, saja nak keluar itu sesadunya. Saja dalilnya baik perkataan Allah, perkataan Rasulullah, perkataan ulama itu saja yang keluar. Makalah Allah maka walakin ala keciknya kau cenderung kumu-kumu apa. Nah, ini adalah bentuk orang-orang jahil yang diangkat menjadi ulama. Orang jahil diangkat jadi ulama. Baik, tidaklah terjadi kiamat sampai seperti ini kondisinya terlebih dahulu. Baik, lanjut Bu. Habis.
Nah, intinya di kita apa? Berdoalah, Bu, sampai ibu meninggal. Banyak orang meninggal dalam keadaan jahil, Bu. Dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan syahadat. Dia meninggal dalam keadaan belum atau memang sengaja menelantarkan, mempermainkan salat. Meninggal, itu meninggal dalam keadaan jahil namanya itu. Ya, dia meninggal dalam keadaan sengaja nggak bayar utang, padahal dia punya utang. Dia punya utang, dia sanggup bayar, tapi dia tunda-tunda, mati dia. Ini namanya mati jahiliyah. Dalam keadaan dia berilmu bayar utang itu wajib dan dia sanggup bayar, tapi dia tunda-tunda. Dia begitu juga, dia menunda taubat. Matinya mati jahiliyah. Mati dianggap seperti orang tidak ngerti agama. Siapa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hatinya tidak ada niat yang bergelora, niat yang membara untuk perang berjihad di jalan Allah, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Di hadis yang lain, syu'bah minan nifaq, dia punya satu sifat dari sifat kemunafikan. Baik, ibu-ibu, sambil ini berjalan, kami ingin sampaikan berikut ini adalah doa favorit saya yang setiap berdoa pasti membaca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini, ya, ada nama ibu, Bu, Nini. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Masya Allah. Ini judulnya adalah berlindung dari pencaharian yang haram. Ya, Allahumma kfini, ya Allah, berikanlah aku kecukupan bihalalika, dengan rezeki-rezeki yang engkau berikan yang halalnya, an haramika, sehingga aku tidak butuh rezeki yang haram. Dia kan olah terpenuhi yang halal, ya, alih, ya, cukup. Wa aghnini, dan berilah aku kekayaan. Wa aghnini bifadlika. Ibu ni kaya ndak? Kalau ada yang terjawab ndak leh. Ibu ni kaya, Bu? Ambo surang yang menjawab, ambo ingin bana. Kalau bukan ingin sajanya kan? Kalau ambo ingin bana. Iya. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Amman siwak. Ya Allah, kayakanlah diriku. Ya Allah, jadikanlah diriku hanya butuh kepada Engkau. Coba bersama-sama. Ya Allah, kayakan diriku. Ya Allah, jadikan aku hanya butuh kepada Engkau, sehingga aku tidak butuh kepada selain Engkau. Ingin kayu awak, ingin bapitih awak, ingin dapat karunia awak, indak manusia yang kita jilik tu. Indak ke manusia hati awak bergantung dah. Dia mudah-mudahan tagariklah hatinya bagi awak. Dia mudah-mudahan nyo anggarkanlah awak. Mudah-mudahan Allah mimpikanlah inyo. Ya, Allah datangkanlah ilham ke inyo sehingga ada pek. Dia mudah-mudahan ndak ada harapan ke makhluk dah. Ambo ingin langsung ke Allah sajanya. Ambo ingin ke Allah, bisa jadi bukan lewat tangan orang yang kita harapkan itu, mungkin dari tangan yang lain. Bisa jadi dari sana kita hanya dapat 60 kalaupun dia ngasih. Ternyata dari sini Allah berikan 85, 90. Jadi jangan pernah memfokuskan orang. Kalau ndak dia giahnya wak, ibu tiap kenyo, kecewa wak kenyo, bangih wak kenyo. Karena kita berharap pada makhluk. Cobalah kalau kita berharap kepada Khalik, terserah dari mana saja, pokoknya hamba minta kepada Engkau ya Allah. Kan enak kan, Bu? Kalau minta pada Allah terserah dari mana saja. Bisa jadi tata ruang ambil 3 kilo di jalan. Ya.
Tak jatuh ibu. Ayo, bangkakkan yang ibu. Pas dicaliak indak batu kira je dah. Amih kiranya. Lekadu begitu. Ibu hafal tak doa ini, ibu? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Di mana letak strongnya doa ini? Di mana letak powernya doa ini? Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal-halal saja, dan jadikan aku merasa cukup dengan yang halal. Kalau babini cie kanyang awak dengan cie gua, ya mang aja cari bini yang kedua lah. Ya, bini orang lo tu. Tu nan sesonya kan haram le tu ah. Surang sajalah kanyang awak. Ya kanyang daripada lainnya. Dia kasada ada dehnya. Rancak lai, saulah lai, malayan anak, hobi. Pokoknya penuh kasih sayang. Wah, khidmatnya ke suami ndak ada ka dicari tandingannya doh. Lah dapat nama dia itu, mengabini orang jua nanti bayang lai. Nah rancak bini orang je tadi. Mencelak bininya untuk tekong kena parok. Syukurilah yang sudah ada. Ya, ikfini bihalalika, sehingga dia enggak butuh dengan yang haram. Nambah kaki ampe, mah yang banyak yang halal atau yang haram? Nah haram kau seketeknya anjing je babi. Lah, nah lainnya halal. Kijang, rusuh, kambing, kudo, sabilah apa saja kaki ampe halal. Kenapa yang masih diinginkan yang haram itu? Kau tak berdoa kau. Kalau berdoa gaji dapat gajinya 5 juta. Nyo anaknya 2 orangnya. Kita-kita lo kau. Bini ndak lo boros lo, ndak lo pabalanjo, ndak pamaliame, ndak lo gilo pasar. Ya, rumah lah rumah surang. Karena lo korupsi lai, karena lah tu 5 juta tu. Ini yang dimaksud ikfini bihalalika. Jadikan aku dengan yang halal itu ya Allah cukup. Itu yang dimaksud, Bu. Jadikan aku dengan yang halal daripada yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Kok kayu jua bo ya Allah, dan itu yang meminta kayu abu dari engkau ya Allah, indah dari orang doh. Jangan sampai awak kayu dari orang, Bu. Kalau kita kayanya dari orang, maka siap-siap di ujung atau di akhir perjalanan kita akan menjadi umpatan. Celek pajak tu nyol kayu, kalau nak kami magi anak kami tu. Celek pajak tu, celek lah. Maka kita minta pada Allah, kalau hamba kaya ya Allah, dan itu yang hamba mau. Kayakan hamba dari engkau ya Allah, bukan dari orang. Ya. Ya, Bu. Makanya Rasulullah sangat mencela laki-laki yang ingin menikahi wanita karena hartanya. Ya. Kalau nyoba tu, rupanya wanita kau mulai dari dirinya sampai kepada orang gaib dan keluarganya, orang pilih sedolanya. Dah cik dah pilihnya dah. Ya, bantulah bantunya ndak lo meni standar dah, tapi dia arok ke kayunya. Biarlah. Alah dapat lah dia nak padusi kau, kasih dia 6 buruk, saya dia terima dari padusinya. Wajah buruk, perangai buruk, pilihnya buruk lo, kasih langkuk lah dia. Itu dia kena arok kekayaan. Begitu pula kebalikannya. Awak ingin menikah je laki-laki kau dia kayu. Rupanya luar biasa sampiliknya. Pepsodent saya namanya Bali tu. Gundar gigi, nalas 3 tahun yang lalu itu juga gundar gigi lakari tiang gundar gigi tu. Itu juga orang dipakai. Ada nak orang macam itu, Bu? Lai. Galaknya merindiang bulu ramamu celek unjuk galak. Hitam giginya gua. Nyo kayu sapinya lebih sertiku. Tapi gundar gigi saya berhitung mana? Nyo pakai tadi. Nyo palurian tadi. Sabun ni ibu tahu nak pakai sabun apa? Sabun tombak. Iya. Kami dulu mandi je sabun tombak, Bu. Kami dulu mandi je sabun tombak. Sinar laut mereknya ya. Iya nak? Masih ada tu gini. Iya. Itu sama-sama buat sesuk tu.
Ya, anak-anak now kok banyak tahu. Sabun sinar laut. Hijau warnanya. Tu. Dah. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Terakhir Bu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kau yang murid tadi balik ke warizqan tayyiba, amalan mutaqabbala. Artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Nah, penutupan hadis di belakang Bu, ini yang paling banyak ditemukan sekarang. Bahasa mereka apa? Jangankan mencari rezeki yang halal dan haram saja oleh payah. Itu bahasa yang sasik Bu. Di dalam hadis ini apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman umat ambo banyak tak peduli. Tak pedulinya dah. Halal atau haram pokoknya lay pitih nak. Lay ratu. Tak pedulinya apakah ini dengan bentuk sogokan, disogok orang, apakah dengan cara mencuri, korupsi, apakah dengan cara menipu dan sebagainya, enggak peduli. Bara banyaknya orang kena korban penipuan di media sosial. Tanggung banyak itu Bu. Ambo tu ambo cek. Kanai Bu. Iyo kanalah. Benda kanai. Tapi dia awak kan putih ka jiwa Bu. Seluruh yang saya ditipu di dunia tabung saya di akhirat. Jadi ndak pandang mana untungnya rekening kamu ndak pernah yang miliaran tu Bu. Jangankan triliunan gua, ya miliaran saja lain ndak pernah. Jadi kalau itu dicuri orang mana silakan curi. Nah dapat dia sekiannya. Lah Bu. Ya, laporan selesai. Mari Bu kita dengarkan artinya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Zamanun itu kata Nabi zaman kita. Ya, la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin am min haramin. Artinya, benar-benar akan datang suatu zaman manusia tidak lagi peduli dari mana yang mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah haram. betul tidak? Sekarang Bu, ampun maknya. Tak peduli mana le. Una mengalih-alih bakso, yang mengalih-alih sate di tepi-tepi jalan di Jakarta, Jabodetabek Bu, nan mancik lah dijadinya. Nan kucing lah yang dibantainya. Nan macam-macam kereta api itu kan kadang-kadang lutut Ibu. Banyak yang Iyo, kucing si merinding macam lihatnya Bu. Bos buat dia kucing kan? Tu yang hilang selera hidup kucing. Gadang Bu, gadang lincah. Pokoknya macam lihat kucing kau hilang selera kucing kau sebulan. Dia gadangnya mancik kau. Itu yang ditangkap dia orang-orang kau Bu. Memang nangkoknya. Satu jadinya bakso. Dijadiannya sate. Judulnya sate daging. Ya, tapi ya, daging memang daging juga, cuma daging mancik. Dampak dia anjing kuruk, anjing letak pengkang-pengkang jalan. Dia langkangnya kepalanya, alah aing di dabiahnya, dibuatnya sate. Ya, lama aja sate daging rusa. Dari mana tiba rusanya? Bisa lo rusa tu bunyinya ayang gini dia. Itu cara orang mencari rezeki gini. Macam-macam yang buat gini kau Bu. Talua lah dari plastik orang buat. Bantu talua. Nasi betul juga. Bana lah mau dia bui. Ya ampun orang gini kau. Ya mana luar biasa. Setan sini tak ada ide dari setan. Hanya ada ide dia. Ia kanyang macam jelek perangai orang ini kau. Untung lah ibu mengaji. Hendaklah satu lah benda mereka Bu. Ya. Naudzubillah. Ya malu Bu. Baiklah, itu yang dimaksud dengan tidak peduli apakah dari yang halal atau dari yang haram. Nah, Ibu, Ibu buat kolam ikan. Kolam ikan tu makanan ikan Ibu tahu apa? Kalau pelet masih mending, masih ada bercampur. Makanannya adalah buat teranak ayam di atas tu ciri ayam. Buat lo kakuih di situ untuk orang, ciri lo orang. Jadi nan ikan kau makan ciri situ ni. Ikan kau haram dimakan. Ya pokoknya kan ada je lele yang memang ya.
Nggak apa-apa, lele itu makan bangkai nggak apa-apa. Tapi kalau maaf ya, murni dari ciri saja, maka haram jadinya, Bu. Ya ikan lele kan nak perlu loh, ayam tu didabiah dulu, dipanggang selayang, dimasuk ke dalam. Nak boleh itu dah. Nan ayam mati itu bangkai-bangkai masuk apa? Ada, Bu. Ya namanya binatang. Ya. Jangan pakai bismillah, ya Allahu Akbar. Sembelih ayam masukkan ke lele. Ancak awak makan leh. Iya, ayam mati nak ada. Ya, jadi dia masih halal memakan ikannya. Ya. Kucing mati. Anjing, kenapalah anjing mati dicampakkan juga ke dalam? Ada juga itu. Di manalah anaknya itu? Coba ibu bayangkan itu. Anjing mati dimasukkan ke dalam. Di blender dulu anjing itu ya. Masukkan ikan lele. Atau ikan lele makan. Itu contoh. Orang sekarang nggak peduli dia, nggak peduli aminal halali amin haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Pokoknya fulus. Dapat fulus. Naudzubillah, berlindunglah kita pada Allah, dapat rezeki yang halal-halal saja, dapat rezeki yang cukup bagi kita. Bu, demikian saja. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.